Ler i ler tandure wasumi ler ta ijo royo royo tak senggo penganten anyar tak senggo penganten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo mbaso dodotiro kanggo mbaso dodotiro. Dodotiro kumitir beda ing pinggir dondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura iyo. Bangunlah tanaman sudah bersemi sungguh hijau, sangat hijau. Kusangka pengantin baru, kusangka pengantin baru. Pengembala, panjatlah belimbing itu, licin-licin panjatlah untuk mencuci pakaianmu, untuk mencuci pakaianmu. Pakaianmu pada robek di tepinya, jahitlah dan benahilah untuk menghadap nanti sore, untuk menghadap nanti sore. Selagi terang rembulannya, selagi lapang keadaannya, ayo soraklah, sorak iya. Artinya, bangunlah, sadarlah, mumpung kita ini masih sehat, masih sadar, bagaikan tanaman yang sedang bersemi, sehat, banyak waktu, kesempatan masih ada, yakni kesempatan hidup. Maka kita ini bagaikan pengembala, yaitu pertama menggembala diri kita sendiri, mengembala anggota badan kita, mengembala panca indera kita, mengembala akal, pikiran dan hati kita. Untuk itu berusahalah semampu kita untuk meraih belimbing. Belimbing ini
Bergerigi 5 menggambarkan rukun Islam yang 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat kita ucapkan dengan tulus, ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyadari betul dengan kesadaran sendiri, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian kita menunaikan zakat, kita membayar zakat fitrah dan zakat mal sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian di bulan Ramadan kita berusaha semampu kita untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Dan jika kita sudah mampu, badan kita sehat, bekal baik materi maupun kondisi keluarga kita yang akan kita tinggalkan cukup untuk kita tinggalkan pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, maka kita bersegera untuk menunaikan ibadah haji di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Islam kita sempurna. Dan bagi orang yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka sholat Jumat, kita berusaha untuk menunaikan sholat Jumat dengan sempurna, yang mana sholat Jumat ini adalah merupakan hajinya orang-orang yang belum mampu untuk berangkat haji ke Makkah Al-Mukarramah. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang tidak diwajibkan untuk sholat Jum'ah tapi menunaikan dengan sholat zuhur? Maka bagi seorang wanita taat kepada suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu sampai terbit fajar, kemudian sholat syuruk. Dan bagi kita yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah, maka sebaiknya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diam di tempat sholat tersebut sambil berzikir kepada Allah, niat i'tikaf di dalam masjid, menunggu sampai matahari terbit dan tinggi 1 tombak sekira jam 7. Kemudian kita sholat 2 rakaat, disebut dengan sholat isyraq, atau kita sholat duha 2 rakaat, maka pahalanya itu seperti ibadah haji dan umrah
secara sempurna, sempurna, dan sempurna. Kemudian pada lagu tersebut dilanjutkan, cah angon penekno blimbing kui, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotiro, untuk mencuci pakaianmu. Jiwa raga kita ini adalah bagaikan pakaian. Pakaian kita ini kadang robek dan ternodai oleh dosa-dosa dan kesalahan. Untuk itu, dengan melaksanakan ibadah yang terdapat dalam rukun Islam tersebut, ini dapat membersihkan jiwa kita yang telah robek, dapat membersihkan diri kita dari noda dan dosa, terutama dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka kita harus bertaubat, taubatan nasuha. Dengan begitu, kita sudah siap setiap saat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap diri kita ini adalah pengembala. Kullukum ra'in. Setiap diri kita ini adalah pengembala atau pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pertama, memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, memimpin masyarakat, bangsa, negara, bahkan ada orang yang memimpin dunia. Maka mereka semua, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat.